Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Klinik Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Tayangan ini merupakan kerjasama antara DPD IKAL, Ikatan Alumni Lemhanas Provinsi Sumatera Barat, dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Kita akan bicara seputar Ipolek Sosbud, ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kali ini Klinik Kesatuan Bangsa kedatangan tamu seorang tokoh muda, Kadafi Eskom, anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, koordinator pencegahan partisipasi masyarakat dan humas. Jadi sangat cocok lah kita bincang-bincang pada hari ini. Ya, Adinda Kadafi, betul Bang. Terima kasih Bang sudah diundang. baik, kita akan bincang tentang beberapa hal, tugas dan fungsi Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Eh, Apa nih kesibukan Kadafi dan beserta teman-teman di Bawaslu hari ini? Baik, terima kasih Bang Sarman. Bawaslu ini kan pekerjaannya melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pemilu, kemudian pemilihan kepala daerah. Nah, hari ini kebetulan Sumatera Barat kan sedang pemungutan suara ulang. Nah, jadi semuanya memang dilakukan pengawasannya oleh Bawaslu. Tahapan pemilu itu mulai dari perencanaan sampai nanti selesai ditetapkan seseorang menjadi presiden, wakil presiden untuk pasangan calon, kemudian DPR di semua tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kemudian Dewan Perwakilan Daerah kita. Nah inilah semua tahapan ini kita awasi Bang. Kemudian Bawaslu juga diberi kewenangan memproses sengketa terhadap eh, bisa saja bersengketa peserta dengan peserta, peserta dengan penyelenggara. Iya, iya. Kemudian Bawaslu juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan jika ada laporan. Laporan itu datang dari publik, kemudian Bawaslu juga bisa saja menemukan persoalan, namanya temuan, dan bisa saja informasi yang masuk ke Bawaslu itu kemudian Bawaslu melakukan penelusuran. Kalau di kepolisian mungkin investigasi, kira-kira seperti itu. Nah ini yang kita lakukan di Bawaslu, baik di tingkat pemilu, pemilihan umum secara nasional, kemudian pemilihan kepala daerah. Hari ini kan kita sedang melakukan proses pengawasan pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat. Pemilihan gubernur, bupati, wali kota di 19 kabupaten kota. Ya itulah hari-hari pekerjaan kami di Sudah Bawaslu. dimulai ya Oh, sudah untuk dimulai, Bang. sudah dimulai. Kalau Tetapi dengan adanya pemilihan secara ulang ini apa tidak bertambah kesibukannya? ya itu kan sudah menjadi sunnatullahnya menjadi Bawaslu, Bang. Menjadi penyelenggara pemilu. Ini kan keputusan Mahkamah Konstitusi, kemudian sudah ditetapkan, sudah diputuskan, ya pilihannya tentu dilaksanakan. Nah, ini hari ini sedang kita lakukan. Sekarang kan sedang pendistribusian logistik ini. Tapi yang jelas menambah kesibukan ya. Oh iyalah. Eh, Pulang malam udah biasa lah ya. Sudah biasa lah. Apalagi pulang ke rumah istri di Payakumbuh ya. Pulang malam, Ah, pulang pagi udah biasa lah. udah biasa ya. Udah Apalagi biasa. untuk anak muda aktivis ya. Eh, Menghadapi pemilihan suara Hmm. ulang ini, apakah sistemnya sama dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya? Secara teknis dia Ya. sama, Bang. Bahwa cuma hari ini kan cuma satu saja, Dewan Perwakilan Daerah. Kalau pada pemilu sebelumnya kan kita ada 5 surat suara. Hari ini nanti kan KPU sudah tetapkan pada tanggal 13 Agustus, maaf 13 Juli 2024. Nah itu satu saja, satu surat suara itu DPD. Jadi apa saja tuh yang
yang diawasi oleh Bawaslu? Kalau untuk proses tahapan itu semuanya, Bang. Semua tahapan itu kita awasi. Apakah teman-teman itu bekerja sesuai dengan prosedur? Nah, prosedur itu tentu menyangkut aturan. Nah, kita ambil contoh hari ini Jadi sedang KPU ini termasuk yang diawasi. Bawaslu itu mengawasi semuanya. KPU kita awasi, tahapan yang dilakukannya. Kemudian profesi juga diawasi. Kan aturan mengatakan profesi TNI, polisi atau Polri, kemudian aparatur sipil negara. Kalau TNI dan Polri kan memang tidak dibenarkan untuk melakukan pemilihan, memberikan suaranya. Apa Bawaslu sanggup mengawasi TNI, Polri? Sampai hari ini masih berjalan baik Eh, soal itu. Kemudian adakah temuan menurut temuan misalnya salah satu anggota Polri atau TNI itu yang apa namanya kedapatan melanggar sampai hari ini belum bertemu itu. Tentu teman-teman TNI dan Polri. Kemudian juga atau memang enggak berani, ah, enggak berani ngawasin ya. Ya ini ah, polisi, ini kan teman-teman kan Polri. Bawaslu enggak punya kekuatan apa-apa untuk mengawasi TNI, Polri, aparatur sipil negara. Kalau Polri mengawasi atau tentara mengawasi TNI mungkin bisa terawasi karena mereka itu memiliki senjata kan, kekuatan mereka itu ada di senjata gitu kan. Bawaslu apa tuh yang bisa diawasi dan kalau ada yang melanggar mau diapain gitu. Kalau Bawaslu ini sepertinya lebih tinggi dari senjata, Bang. Ini kan peraturan perundang-undangan. Hmm. Ini kan sudah konsensus negara bahwa ada aturannya dan semua kita tentu mesti taat dengan aturan itu. Apalagi teman-teman polisi. Saya rasa aturan itu tentu kualitasnya di atas senjata lah gitu. Lebih tinggi dari senjata. Nah, makanya ini pembedanya. Kalau teman-teman polisi, teman-teman TNI sudah pasti tidak bisa memilih. Maka peserta pemilu juga sadar untuk tidak melibatkan yang bersangkutan. Beda dengan teman-teman ASN, Bang. Kalau teman-teman aparatur sipil negara ini, aturan di aparatur sipil negara mengatakan tidak boleh mendukung dan memperlihatkan dukungannya. Tapi pada sisi lain, dia dibenarkan untuk memilih. Nah, makanya kadang-kadang di saat pemilu, di saat pilkada, nah ini yang kadang-kadang menjadi magnetnya luar biasa teman-teman ASN ini. Kadang-kadang ada juga teman-teman ASN ini malah tingkat progresifnya lebih tinggi ketimbang peserta pemilu. Menghadapi PSU sekarang ini, Hmm. menurut informasi bahwa pesertanya tidak boleh melakukan kampanye, Mm-mm. Betul. tidak boleh memasang atribut Pokoknya semua yang berbau kampanye. kampanye lah. Hmm. Cuman kita lihat di lapangan para peserta ini banyak yang melanggar. Ada yang memasang seperti sebelum pemilu Ah, ah. sebelumnya kan, Iya, ada yang memasang baliho, iya betul. tanda-tanda gambar yang ditempel ke pohon-pohon, Pokoknya malah mendekati dipaku lah ya. gitu kan. Eh, nah, sampai hari ini kita lihat masih Iya. banyak. Gitu. Padahal pelaksanaan PSU itu kan sudah tinggal beberapa hari lagi. Hmm. Cuman enggak ada tindakan juga dari Bawaslu. Hmm. Jadi setelah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian KPU memutuskan daftar calon tetap. Nah, daftar calon tetap itu kan di dalam DPD itu ada yang bergeser itu Bang nomor urut karena memang di dalam aturannya sesuai dengan abjad. Nah, yang menarik itu kan pertanyaannya Bang tadi, alat peraga ini dipasang, sementara amar putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak boleh kampanye. Dan para calon kita yang sudah ditetapkan ini, kan memang tingkat progresifnya luar biasa. Tingkat kreativitasnya bahkan melebihi banyak hal. Ya, Makanya tadi Bang bilang ada di pohon-pohon, pohon-pohon. ada di tiang listrik, Iya, dan tiang banyak iklan juga PLN, di media sosial kan. ada iklan di media. Heeh. Nah, sementara yang boleh mensosialisasikan calon itu kan adalah KPU. Dan Ya, KPU sudah pasang itu banyak pemberitahuan di banyak tempat. ya. Nah, berangkat dari itu, di dalam aturan itu dikatakan
dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye. Nah, jadi alat peraga kampanye itu kan salah satu metode kampanye. Iya, Sebenarnya di dalam undang-undang dikatakan alat peraga kampanye itu dibuatkan oleh KPU kalau dalam pemilu menggunakan anggaran negara KPU. yang Iya, dititipkan di KPU. iya, Iklan juga begitu dibuatkan oleh KPU. Tapi semakin ke sini publik khususnya calon kita ini kan sangat luar biasa. Tapi di beberapa tempat hari ini sudah kita mulai melakukan penertiban itu. Contoh tanggal 7 eh, pemerintah Kota Padang. Kenapa pemerintah Kota Padang? Karena di dalam aturan itu ada yang dilanggar oleh peserta pemilu itu calon itu. Memasang alat peraga di pohon-pohon. Itu kan bertentangan dengan perda yang nanti akan iya, dieksekusi oleh Dinas Lingkungan Hidup. iya. Saya rasa kan tidak hanya Mereka soal, dipanggil tidak? apa Bang? Mereka dipanggil tidak bagi yang memasang APK, atribut Sudah. perangkat kampanye ini di pohon-pohon itu, kan Hmm. sudah jelas melanggar gitu. Mm-mm. Mereka dipanggil atau tidak oleh Bawaslu gitu? Nggak, kalau dipanggil tidak, Bang. Tapi kita sudah memberitahu melalui surat kepada yang bersangkutan. Ini tidak benar. Ini pertama itu ini tidak benar. Kemudian hari ini karena wilayahnya itu ada di kabupaten kota, termasuk misalnya hari ini contoh di Kota Padang. Kota Padang itu pada tanggal 7 kemarin Ya. itu sudah mulai melakukan penertiban melalui pemerintah daerah. Hmm. Kemudian di Mentawai juga sudah jalan. Kemudian di Padang Pariaman Jadi tindakannya pembersihan aja gitu ya. pembersihan. Nah, kalau di tiang-tiang PLN, Hmm. kemudian di tiang-tiang Telkom nanti akan terlibat teman-teman. Kalau menurut aturan hukum itu Hmm. seperti apa tindakan yang bisa dilakukan oleh Bawaslu terhadap mereka? Apakah ada sanksi mungkin? Ya, kalau pelanggaran yang dikatakan itu kan karena memang yang bersangkutan tidak mematuhi aturan itu. Tapi sanksinya memang diturunkan saja. Turunkan alat peraganya. Paling berat apa itu sanksi yang Kalau di dalam pemilu itu, yang paling berat itu adalah melanggar di luar jadwal kampanye. Tapi hari ini kan kampanyenya tidak ada. Tidak ada kampanyenya kampanye. tidak ada, Tidak. tapi pertemuannya ada. Nah, makanya kami Eh, di Bawaslu melakukan pencegahan sedemikian rupa agar ini tidak terwujud. Nah, hari ini dan ada beberapa kelompok civil society saya rasa menarik. Kami juga di Bawaslu melakukan hal yang sama. Kita heran juga sebenarnya dengan para calon ini. Para calon ini nanti adalah orang-orang yang akan menciptakan kebijaksanaan melalui peraturan dan perundang-undangan. Tapi hari ini publik sudah banyak bereaksi, Bang. Apa reaksinya? Malah publik mengatakan kalau dari awal saja para calon ini sudah tidak sami'na dan wata'na dengan aturan, kira-kira kalau dia dinyatakan terpilih, maka tentu akan lebih dahsyat aturan yang tidak sesuai yang akan dia buat. Nah, makanya publik hari ini bergerak sangat luar biasa berkaitan dengan itu. Maka ini teman-teman calon, khususnya yang PSU ini mesti waspada juga dia. Mesti hati-hati juga. Karena reaksi publik sedemikian rupa hari ini. Kalau ya, gitu, tapi publik kan tidak bisa juga tidak bisa juga ngapa-ngapa kan? nah, makanya Ya. kewenangan itu kan ada makanya kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Di Mm-mm. pemerintah daerah itu ada perda yang mengatur soal estetika, zona hijau, larangan dan seterusnya. Maka bergeraklah semua kita. Karena kan memang melakukan pencegahan ini di dalam proses pemilu kita, Iya. semuanya kan mesti terlibat secara aktif. Ya, itu yang hari ini sudah bangun. Maka pesan kita kepada para calon, hati-hati juga. Karena masyarakat juga sangat luar biasa melihat hari ini. Tapi kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran, Hmm. tidak mungkin juga misalnya ada di antara mereka yang sudah menang misalnya, Hmm. dari 16 ya, 16 calon ya. Ya, 16 tahun. Dari yang 16 calon ini yang diambil kan cuma 4 Hmm. untuk DPD RI Ya, sebagai utusan daerah. Misalnya salah satu dari mereka ini eh, kedapatan melanggar, kepergok melanggar, hmm. tapi tidak bisa juga kan dibatalkan eh, mereka itu untuk menjadi anggota DPRD, DPD RI kan. Kalau untuk proses kampanye ini, kan tadi sudah kita jelaskan itu. Tapi dia ada juga aturan yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat di dalam proses memberi janji dan seterusnya, artinya politik uang, itu memang pidana, Bang. Kalau jatuh pidananya kan tidak bisa lagi dia. Kalaupun dinyatakan suara terbanyak, sudah pasti tidak Tapi dilantik dia kan itu. susah juga kita membuktikan kan
kalau seandainya mereka melakukan money politik, membayar orang misalnya, Hmm. kan susah juga untuk eh, apa namanya menangkapnya gitu kan. Jadi yang pernah kita proses di tahun 2019 pernah itu Bang. Di tahun 2024 ada juga kejadiannya di Kota Padang sudah Tapi diproses. kayaknya Bawaslu itu kerjaannya cuma nakuti calon aja kan? Gimana? Sebenarnya begini Bang, Eh, kalau calon yang merasa ditakut-takuti itu, kemudian dia merasa diawasi. Iya, Tapi kalau ada juga calon yang merasa dengan hadirnya Bawaslu itu dia terlindungi. Contohnya begini Bang, misalnya ini dalam masa kampanye ya, iya, dalam masa kampanye. Kadang-kadang kan pemilih kita ini ada juga yang kreatif. Dia yang memulai, memancing, menginfiltrasi si calon agar untuk mau bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan. iya. Makanya di setiap kampanye itu ada Bawaslu melakukan pengawasan. Ada juga calon yang merasa nyaman dengan kehadiran Bawaslu itu masa malah dia heran kalau dia kampanye tidak ada Bawaslunya. Karena kalau ada Bawaslu katanya, Ada juga yang gitu ya. ada Bang, Hmm. katanya kalau ada Bawaslu, maka pemilih yang di saat peserta kampanye itu mendengar visi misinya tidak berani juga minta yang lain-lain. Lebih banyak malah. Bahkan ada satu kejadian ini pengalaman nyata, Bang. Waktu itu kami sedang sibuk melakukan pengawasan distribusi logistik. Kemudian ada apa itu yang menelpon calon. Ini sudah berapa kali kampanye ini nggak nampak Bawaslunya hadir katanya. Padahal teman-teman Bawaslu itu kan mulai dari desa, nagari, Hmm. kelurahan, Oh kecamatan ada. kan ada. Secara terstruktur sampai ke Ada desa ya. sampai bahkan sampai ke TPS, Bang. Sampai ke Sampai ke TPS. TPS. Rindu Berapa jumlah petugas Bawaslu, Panwaslu, sampai ke bawah itu apa namanya? kalau di pengawas TPS itu sebanyak TPS, Bang. Ya, Hari ini kan dalam PSU TPS kita 17.500 lebih. Itu ada. Kemudian di tingkat desa dan nagari kelurahan itu satu. Satu iya, desa satu, satu nagari satu, iya. satu kelurahan. Kalau di kecamatan itu yang komisionernya itu ada tiga. Berikut stafnya ada sekitar 11 orang di sana. Di kabupaten kota juga Berarti begitu. ada lebih kurang Bawaslu ini berikut jajarannya ke bawah itu sampai 17 ribuan ada ya. Kalau dengan TPS lebih lah, Bang. Oh, jadi berapa kira-kira yang Hampir terlibat dalam PSU ini? hampir 18.000, Bang. Hampir 18 ribu. Hmm. Oh, mereka dibayar itu ya. Ya kan digaji pakai uang negara. Itulah uang yang disiapkan sebanyak 364 miliar itu ya. Ya, karena menggaji tim. Cuma ada yang Hmm. berpikir dan berpendapat bahwa Bawaslu itu tidak ada apa-apanya juga. Artinya dia tidak punya perangkat, misalnya untuk penegakan hukum, misalnya kan. Dia malah dia mengawasi polisi. Tetapi dia mau pakai polisi atau tidak untuk di lapangan. Jadi kalau di dalam melakukan penanganan kasus itu, di Bawaslu ada namanya Sentra Gakumdu, Bang. Ya, Sentra Gakumdu itu di dalamnya ada kejaksaan, ada kepolisian, ada Bawaslu. sentra Sentra, Gakumdu, sentra penegakan hukum penegakan terpadu. hukum terpadu. Jadi ada polisinya, ada Ada kejaksaannya. kejaksaan, ada Tapi ini Bawaslu. eh, ada di lapangan pernah bertindak nggak ini sentra Gakumdu ini? Misalnya dengan menangkap orang lalu memproses kemudian diajukan ke pengadilan misalnya. Sudah, Ada, sudah. memang ada. Ada Di yang pemilu 2024 ada, di pemilu 2019 kalau Bang pernah dengar, itu berapa jumlah kasus? kalau yang di pemilu 2024 ini, hari ini ada sekitar 12 kasus yang sedang kita tangani dan itu kan sudah selesai pada tahap pembuktian. Nah tadi Ada kan, yang ditahan atau membayar denda? nah, kalau tahan itu kan nanti di pengadilan Bang. Kita ajukan ke pengadilan, nanti Heeh, jatuh pidananya, nanti ya. hakim yang akan menjatuhkan pidana. Atau begitu sudah ribut-ribut, akhir ujung-ujungnya damai gitu ya. Sampai hari ini belum ada yang damai. Tapi ada yang menarik yang Abang sampaikan tadi, mengatakan, eh, apa sih peran Bawaslu? Jadi ada ceritanya begini Pak. Saya pernah menghadiri pertemuan penyelenggara pemilu sedunia. Dan negara kita itu hebatnya. Penyelenggara pemilunya semuanya ada. Ada penyelenggara teknis namanya KPU.
ada yang mengawasi namanya Bawaslu. Kemudian antara Bawaslu dan KPU ini ada juga yang melakukan pengawasan, namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Akan Abang mungkin sudah dengar bagaimana dahsyatnya DKPP itu dalam mengambil keputusan. Nah, Bisa memberhentikan. bisa memberhentikan. Buktinya Hasim Artinya berhenti sekarang ya. artinya begini, begitu tingkat kepercayaan yang sangat luar biasa. Dan di pertemuan itu mengatakan bahwa beliau malah ingin belajar dengan cara kita mengelola demokrasi. Ingin belajar bagaimana negara Republik Indonesia itu di tengah kemajemukan yang luar biasa, partai politiknya yang tidak sedikit, peserta pemilunya, bahkan peserta pemilu itu tidak hanya di tingkat pusat saja, sampai malah ke tingkat lokal. Ditambah lagi setelah selesai pemilu kita melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak juga di seluruh Indonesia. Iya. Nah, dan itu kita lakukan pengelolaannya sangat artinya negara kita hari ini Negara hebat lah ya. tempat banyak orang belajar demokrasi, Bang. Iya, iya, iya. Orang belajar. Kalau sebelumnya ini cerita yang kita terima di dalam forum itu. Kalau sebelumnya negara ini kan mau meminjam ke beberapa negara pendonor, Bang. Kan ada jaminannya. Kira-kira kalau kita mau masuk ke bank ada jaminan, ada sertifikat tanah atau bagaimana seterusnya. Nah, hari ini negara itu hanya minta satu saja. Ajarkan kami bagaimana cara berdemokrasi di Indonesia. Makanya hari ini peneliti kita banyak diundang ke beberapa negara, peneliti pemilu kita. Kalau dulu kan kita ngirim ilmuwan kita belajar demokrasi, contoh misalnya ke Amerika, ke Eropa, nanti dia pulang, kemudian membawa ilmu itu. Nah, hari ini malah kebalikannya, Bang. Nah, begitu. Tapi sebagai penyelenggara pemilu, pernah nggak Bawaslu gitu berpikir bahwa demokrasi yang kita lakukan pada saat ini sudah demokrasi eh, Pancasila. Kalau soal demokrasi Pancasila tentu untuk penilaiannya ada di level lain. Tapi sebagai penyelenggara teknis kepemiluan, artinya Bawaslu hari ini dalam perspektif pengawasan, tentu Ya. kita memberikan agar semua orang meyakini hasil pemilu ini kemudian sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Kan yang menjadi guidance dan tolak ukur kita bernegara kan itu hari ini. Tapi apakah demokrasinya Pancasila dan seterusnya? Tentu ada bagian lain nanti akan memberikan penilaian itu. Tentu nanti kaum akademis ya seperti abang lah kira-kira. Karena kalau Bawaslu hari ini tentu melihat dari sudut pandang itu dulu yang bisa kita. Yang jelas Bawaslu itu mengawasi pelaksana pemilu gitu ya. Semua tahapan pemilu agar pemilunya berjalan sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan, sesuai dengan guidance dan konsensus yang kita bangun secara bersama-sama. Itu, Bang. Baik, Hmm. kembali ke PSU. Hmm. Eh, dari 16 peserta yang ikut PSU sekarang ini, kalau menurut Bawaslu, mereka ini taat azas atau tidak? Sudah mereka lakukan atau belum untuk taat dan patuh kepada aturan? Kalau melihat dan memakai dalil putusan Mahkamah Konstitusi, Bang, Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak ada kampanye. Sementara hari ini, peserta pemilu kita, khususnya PSU ini, DPD ini, kan tadi abang yang sampaikan, di beberapa titik alat peraganya masih ada. Apakah kategorinya alat peraga sosialisasi mungkin menurut yang bersangkutan? Apakah alat peraga kampanye mungkin menurut aturan? Tapi pada titik tertentu, yang menjadi persoalan itu kan dia dipasang di tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Ya, Nah, pertanyaannya hari ini, Dewan Perwakilan Daerah ini kan memang secara rekomendasi terhadap undang-undang itu kan kuat. Makanya setiap lahir undang-undang tetap ada recommended dari DPD. Nah, tentu bayangan kita hari ini, kalau semua calon PSU kita di Sumatera Barat dalam konteks itu saja tidak taat dengan apa yang disampaikan, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, akan bisa kita bayangkan bagaimana kira-kira publik melihatnya hari ini. Sementara kami ini penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU, pemerintah, kalau di kita tentu apa yang kita lakukan hari ini di Kesbangpol. Semua narasi yang kita bangun hari ini, bagaimana semua orang bisa datang ke TPS.
dengan jumlah surat suara yang sudah kita sediakan secara teknis oleh teman-teman KPU. Nah, mestinya kan peserta ini, calon PSU ini juga membangun narasi yang sama. Bagaimana orang taat aturan. Tentu dimulai dari yang bersangkutan. Sehingga keinginan semua pihak datang ke TPS itu tinggi. Ini sebenarnya yang harus digalakkan oleh para calon. Nah, mungkin mereka lupa. Ah, Lupa karena ini kepentingan mereka juga kan untuk bersosialisasi. Nah, disinilah letaknya saya kira hmm, Bawaslu itu mesti memiliki sikap yang tegas hmm, terhadap apa yang mereka lakukan dengan pelanggaran-pelanggaran pemasangan. Contoh kecilnya aja pemasangan APK yang sembarangan hmm. letaknya dipaku di Pohon, pohon. di, Itu kan sudah merusak pohon. betul. Sakit loh pohon dipaku itu Iya. gitu. Bahkan hari ini ada di beberapa Kalau pohon itu bisa bisa nangis, nangis pasti dia. nangis dia kena paku. Nah, ada beberapa hari ini kelompok civil society kita malah sudah jalan dia. Ada gerakan cinta pohon, lindungi pohon. Ya, Bahkan mestinya KPU ada kartu hmm, seperti main sepak bola gitu kan. ah, Ada kartu kuning, ada kartu merah gitu kan. Jadi kalau seandainya ada yang melanggar, eh, Bawaslu memberikan kartu merah atau kartu kuning terhadap yang bersangkutan. Jadi mereka itu bisa paham juga terhadap pelanggaran apa yang sudah mereka lakukan. hmm. Kan begitu. Nah, jadi melalui forum ini bisa juga begini, Bang. Di banyak kesempatan kita juga sampaikan bahwa ada memang celah-celah yang kemudian belum terpenuhi di dalam aturan kita. Maka kita berharap nanti pada pemilu 2029, kemudian pada pilkada 2029 secara nasional tentu akan ada perubahan. Karena memang di negara kita itu selalu ada pembaharuan dalam sisi Ya, aturan. paling tidak dari kajian-kajian, dari pengalaman-pengalaman Nah, ini yang jadi kita yang jadi sudah banyak bahan evaluasi kita ini. dialami itu kan dijadikan evaluasi apa sebetulnya peran Bawaslu itu yang harus dilakukan dalam rangka penegakan aturan gitu kan. Sebab Kalau selama ini hmm, kita lihat eh, ya Bawaslu itu seperti singa ompong gitu loh. Ndak menggigit gitu. Jadi, nah sekarang ini kan ah, eh, ada yang berpendapat gitu, ya. bahwa PSU muncul, Bawaslu-nya mandul. Gitu. Gimana menurut Adinda Kadafi? Makanya kita sampaikan tadi, kalau dalam konteks penertiban, maka sejak tanggal 7 sudah dimulai nih melakukan penertiban itu oleh masing-masing pemerintah daerah. Setelah ada koordinasi dengan eh, Tapi banyak pertemuan loh sekarang ini. iya. Menjelang tanggal 13 ini, hari ini aja ada di beberapa tempat para calon DPD RI ini melakukan pertemuan-pertemuan gitu. Macam-macam ininya bagi anggota DPD RI yang sedang duduk sekarang dan yang ikut lagi gitu itu dengan eh, alasan silaturahmi, ada membuat acara-acara dikondisikan masyarakat itu eh, mengundang anggota DPD RI, padahal eh, anggota DPD RI-nya Yang minta dulu. yang menyuruh buat acara, undang dia ke situ gitu. Kan Ja- banyak banyak alasan. Jadi itu makanya tadi saya sampaikan. Tingkat kreativitas teman-teman yang hari ini menjadi calon, para senior kita ini, bisa kita katakan berlebihan, iya. Nah, mestinya kan dia menjadi contoh, Jadi sangat sangat kreatif ya. ya, menjadi suri tauladan lah. Iya iya Nah, iya iya. dan di dalam aturan, kalau kita lihat aturannya, Bang, di dalam aturan kampanye kan juga mengatakan, kampanye itu ada unsur yang mesti terpenuhi. Nah, ada juga pembedanya. Anggap tadi cerita Abang soal incumbent. Ada yang sedang hari ini menjadi anggota DPD, kemudian melakukan pertemuan-pertemuan.
Kalau pertemuan-pertemuan itu dilakukan atas nama jabatan sebagai anggota DPD yang dibiayai oleh negara, kan tidak bisa dilarang juga. Yang tidak boleh dia lakukan itu adalah di saat bersamaan, kemudian dia melakukan kampanye akan dirinya. Jangan lupa ya, kebetulan saya hari ini juga sedang mencalon lagi nih, begini seterusnya. Dan itu yang kita lakukan. Sama juga dengan apakah peserta, Tapi pembawa acaranya bisa menyampaikan itu. ya tentu segala cara bisa dipakai. Ya. Makanya dengan hadirnya Bawaslu di sana, kemudian itu tidak terwujud bahwa dia hadir sebagai anggota DPD, kan tidak ada larangan. Bahwa dia hadir sebagai, hari ini dia sebagai calon, anggaplah bukan incumbent, dia sebagai calon. Kemudian aktivitasnya sehari-hari berjalan seperti biasa saja. Contoh misalnya dia ke masjid, kemudian orang bertemu dan seterusnya. Apakah itu dikatakan kampanye? Kan tidak juga. Kemudian ada juga yang misalnya aktivitasnya, anggap contoh hari ini Sumatera Barat sedang ada bencana, atau dia memberikan bantuan sebagai seorang pribadi, tidak ada persoalan. Di mana masalahnya muncul ketika dia memberikan bantuan, dan jangan lupa ya Bang Sarman, saya beri bantuan ini. Kebetulan hari ini saya sedang nyalon. Nomor urutnya sekian. Kan yang tidak dibenarkan, yang narasi kampanyenya kan itu, Bang. Iya, Tapi iya. hariannya sebagai pribadi, hariannya sebagai personal, sebagai figur publik sekalipun, tidak ada persoalan di sana. Nah, hari ini kan yang menjadi persoalan itu, para calon ini, kemudian tidak mentaati aturan yang ada. Apa aturannya? Tadi soal pohon. Itu diatur dalam Perda. Hampir semua 19 kabupaten kota di Sumatera Barat ada perda berkaitan dengan itu. Kemudian di ya seperti kalau kita di Padang ini di median jalan ini ya, di tengah ini. Makanya kita apresiasi betul pemerintah Kota Padang hari ini kemudian melakukan itu. Kita apresiasi semua beberapa perintah daerah yang sudah melakukan itu. Ini menandakan pemerintahnya, penyelenggaranya sudah mengatakan ini aturan yang ada. Nah, mestinya kan para calon mesti memperlihatkan juga kalau dia adalah orang yang juga taat dengan aturan. Apalagi ini putusan Mahkamah Konstitusi. Saya rasa kan hanya satu-satunya Mahkamah Konstitusi yang bisa merubah undang-undang pasal. Pemerintah mengeluarkan biaya sangat begitu tinggi, Hmm. 364 miliar. Di dalam kalau kita hitung ya dan kita bandingkan satu orang anggota DPD RI itu untuk selama 5 tahun dia bekerja, Hmm. ada tidak dia mendapatkan gaji sebanyak 100 miliar gitu. Soal gaji saya belum tahu juga itu berapa itu, Pak. Ya, tapi sebagai sebuah negara hukum tentu ketika putusan hukum itu ditetapkan tentu harus dilaksanakan. Kemudian di dalam putusan itu kemudian mengandung biaya, ya inilah akibatnya hari ini. Dan kita tentu mesti melaksanakan. Iya. Nah, tentu mestinya para calon, nah kalau kita, saya pinjam narasi yang Abang sampaikan tadi, bahwa begitu banyak biaya yang keluar, begini dan seterusnya. Nah, mestinya kan 16 orang yang hadir akan dipilih dari dalam PSU ini kan mestinya memperlihatkan bagaimana aturan itu berjalan mestinya. Tentu tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan itu. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah jelas mengatakan tidak ada apapun dalam bentuk kampanye. Nah, tapi tadi Abang sampaikan dia bertemu dengan embel-embel begini dan seterusnya karena memang ada aturan yang membolehkan dan seterusnya. Ini yang mesti menjadi contoh bagi diberikan kepada publik kita yang jumlah pemilih kita ini kan di Sumatera Barat banyak betul Bang, 4 juta, 4 delapan juta puluh delapan ribu enam ratus enam 88 ribu. 606 itu kan DPT yang ditetapkan di Sumatera Barat. Iya, iya, Nah, iya. coba dibayangkan 16 orang ini mestinya kan memberi contoh itu agar ke depan semakin baik proses kita. Tadi saya sudah sampaikan, banyak pihak ini mengatakan proses yang kita lakukan ini baik. Pemilu 1955 dikatakan baik. Pemilu Orde Lama dikatakan baik. Pemilu Orde Baru dikatakan baik di zamannya. Pasca reformasi. Semakin ke sini pemilu kita kan semakin baik. Nah, tentu layaknya para calon ini karena orang yang akan dipilih kemudian memberikan contoh juga sebagai panutan. Itu kira-kira, Bang. Baik, saudara penonton sekalian, kita sudah
hampir lebih kurang bincang dengan Adinda Kadafi, tamu klinik Kesatuan Bangsa kali ini, dan banyak hal yang selama ini kita belum tahu dan dibuka secara transparan oleh Adinda kita ini, Bung Kadafi. Menutup perjumpaan kita, kita minta ada closing statement dari Kadafi. Silakan. Ini kepada semua kita tanpa terkecuali, calon yang ada hari ini di PSU, kemudian Sumatera Barat hari ini juga sedang masuk dalam tahapan pemilihan kepala daerah. Penting kiranya semua kita tentu menjadi bagian orang-orang, pihak, personality, figur yang mentaati aturan itu. Sebab kalau persoalan pemilihan kepala daerah, PSU yang akan kita laksanakan sebentar lagi harinya pada 13 Juli 2024 ini, kemudian kita semua tidak taat dengan aturan itu, tentu bisa kita bayangkan apa kira-kira hasil yang akan terjadi setelah proses pemungutan suara itu berlangsung. Jadi kepada semua kita, mari sama-sama menjadi pengawas di dalam semua proses tahapan itu. Bawaslu melihat semua tahapan itu berpotensi terjadi pelanggaran. Makanya agar potensi itu tidak terwujud, sama-sama kita lakukan itu. Nah, di Bawaslu, sekecil apapun informasi yang datang ke Bawaslu, akan kami tindak lanjuti, akan kita lakukan prosesnya. Sekalipun dalam pembuktian nanti tidak ketemu, kita akan dalami dengan melakukan penelusuran. Jadi semua informasi yang masuk ke Bawaslu itu tidak ada yang berhenti. Sekalipun Bang, kadang-kadang informasi yang disampaikan ke Bawaslu itu adalah informasi dengan sengaja memberikan apa ya, kalau bahasa kita sekarang prank lah kepada Bawaslu. Begini, begini, tapi tetap kita lakukan penelusurannya. Kita lakukan. Kalau memang ada indikasi kemudian tidak sejalan, tidak sebangun, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kita akan masuk pada penindakan. Hmm. Tentu kalau di dalam hukum kita azas praduga tidak bersalah tentu kita kedepankan. Nah, begitulah kami di Bawaslu. Jadi tentu kepercayaan publik yang diberikan kepada Bawaslu ini akan kita jawab dengan optimal dan maksimal dan yang pasti benar. Itu Bang. Baik, terima kasih Bung Davi atas Sama-sama Bang. kehadirannya di Klinik Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan PSU yang akan diselenggarakan tanggal 13 Juli tahun 2024 ini berjalan dengan baik, tanpa cacat. Amin. Mudah-mudahan eh, apa yang hendak dicapai yang menjadi target oleh Bawaslu tercapai hendaknya. Demikian perjumpaan kita kali ini, saudara sekalian. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi